Assalamualaikum sahabat channel Lubuak Carito, simak baik-baik. Nanti, juga saya simak baik-baik channelmu. John? Iya? Kenapa kamu duduk di pinggir laut sendirian? Apa, kamu takut dan merasa guncangan? Gempa Cianjur? Apa, kamu takut gempa John? Kenapa kamu duduk di pinggir laut, malam-malam begini? Saya lagi bertanya kepada ombak, laut dan batu karang. Sudah, pasti laut tak bisa menjawab, John. Iya, benar. Namun, laut sudah dari dahulu memberikan isyarat untuk kita renungkan, John. Iya, kali ini, kita akan membahas sisi pandang kebaikan dari alam, John. Saya orang tak bersekolah tinggi, terlalu mahal biaya untuk mendapatkan satu ijazah, demi cita-cita mendapatkan rupiah yang bisa melimpah ruah. Menurutku, ini sudah orang-orang menanam niat kesesatan dalam hidupnya. Saya sering melihat orang sukses dan kaya, banyak uang, bukan hanya yang bersekolah tinggi, namun banyak orang yang bersekolah tinggi dengan niat bisa untuk mendapatkan uang banyak dan sukses. Saya rasa ini niat kesesatan John yang sudah merusak banyak orang. Cobalah kamu lihat, kamu renungkan, apa yang banyak terjadi saat ini. Karena mahalnya biaya bersekolah tinggi, dan banyaknya orang berharap bersekolah tinggi itu bisa menghasilkan uang banyak, harta melimpah. Sudah banyak yang tidak menjaga amanah demi harta melimpah, John. Jadi menurutku, John, cobalah kita belajar lagi kepada alam ini. Simak baik-baik, lalu renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Kita akan melihat sisi pandang yang terbaik dari alam ini. Cobalah kita telah, kita kaji, bagaimana perbedaan lautan. Lautan itu terlihat luas, merata, John. Iya benar, merata, John. Sedangkan, dan daratan, John, sudah sangat jelas. Perbedaan daratan itu tidak merata, John. Bermacam perbedaan tidak merata. Iya, banyak perbedaan, tidak ada keseimbangan, John. Sering terjadi, tidak ada keseimbangan. Benar-benar ada seperti hukum rimba. Karena itu, malapetaka sering menimpa sebagai tanda nasihat baik dari Tuhan. Cobalah kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Perhatikanlah apa yang sering terjadi. Ini suasana yang sesungguhnya untuk kita jauh lebih mengenal lagi hukum rimba, hukum yang mulai terjadi saat ini. Kita bisa merasakan ini area daerah hantu, John. Saya yakin di area ini hantu dan kuntilanak, segala makhluk tak kasat mata. Dialah yang berkuasa di sini, John. Saya bisa merasakan, John, betapa menakutkan area ini, John. Sudah pasti kita akan celaka jika hantu-hantu dan genderuwo di sini terus. Ini sudah hukum rimba, John. Seperti inilah hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang akan jadi penguasa. Sebaiknya kita tak perlu berlama-lama di sini. Cobalah kita lihat area kehidupan di kota, John. Dapat juga kita lihat, John, ini area perkotaan yang dibentuk suasana pedesaan. Ini area yang sangat mahal. Tak semua orang yang bisa di sini, John, kecuali orang-orang yang banyak uang. Orang kaya, entah kayanya itu dari mana, namun banyak yang tak peduli dengan hasil halal haram untuk mendapatkan tempat ini. Cobalah kamu perhatikan seperti apa hidup orang-orang di sini. Hidup tak bertuhan, masih banyak lagi penderitaan. Namun apalah daya dan upaya, kita cuma bisa memohon kepada Yang Ilahi agar hidup kita selalu di jalan yang benar, jalan yang diredoi Tuhan. Sebagai manusia yang punya akal dan pikiran, cobalah kita melihat bagaimana perbedaan alam. Kita bisa mengambil hikmahnya. Cobalah kita telah sifat-sifat alam ini. Cobalah kamu lihat perbedaan daratan dan lautan. Air di lautan, John. Iya benar juga, meski sesekali tertiup angin badai, menimbulkan gelombang tinggi, namun akan cepat surut dan kembali terlihat merata. Ini adalah simbol keadilan, adanya pemerataan. Air simbol kehidupan dan punya perjuangan, perjalanan untuk sampai ke lautan. Sangat jauh berbeda antara lautan dan daratan, John. Simak baik-baik, lalu renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Kita akan melihat sisi pandang kebaikan dari alam ini, John. Simak baik-baik, John. Tidak seperti kita di daratan, John. Selalu ada perbedaan, agar ada rasa keseimbangan, pemerataan. Karena itulah, John, iya benar juga, kita selalu ingat Tuhan, ingat hari pembalasan. Kita berusaha menenangkan hati, tak lain, meski kita dalam musibah apapun itu, baik gempa bumi, maupun manipulasi, demi mulusnya jalan korupsi, hancurnya negeri ini, mungkin gempa tsunami,
yang bisa meluluhlantakkan negeri ini, agar kita benar-benar paham dengan murkanya yang ilahi, kepada orang-orang yang selalu ingkar janji, suka menzalimi. Ini bisa saja terjadi, John. Ya, benar. Untuk itulah, kita berusaha sama-sama untuk berbenah diri, selalu mendekatkan diri ke yang ilahi. Ya benar juga. Kita dalam musibah, sedang berduka, namun tak ada jalan lain selain kepada Tuhan. John, memohon dan memohon, merenungi, mengkoreksi diri sendiri, pastikan ada jawaban, John. Jadi tak perlulah kamu bertanya kepada ombak laut dan batu karang. Kita cuma bisa memohon kepada yang ilahi, agar hidup kita selalu di jalan yang benar, jalan yang diredoi Tuhan. Sebagai manusia yang punya akal dan pikiran, cobalah kita melihat bagaimana perbedaan alam, kita bisa mengambil hikmahnya. Cobalah kita telah sifat-sifat alam ini, merenungi, mengkoreksi diri sendiri, pastikan ada jawaban, John. Jadi tak perlulah kamu bertanya kepada ombak laut dan batu karang, mereka kan selalu tetap diam, John. Hidup ini, perjalanan, dan perjuangan, seperti air menuju ke lautan ini, dari tempat yang paling tinggi, gunung. Dari situlah air mengalir, simbol kehidupan, sampai ke lautan, dan akan terlihat merata, simbol keadilan, seadil-adilnya luas terbentang di lautan. Ini sifat air jika kita telah dari sisi baiknya, John. Sangat berbeda jauh antara lautan dan daratan. John, kita bisa melihat daratan yang tidak ada pemerataan, tak ada simbol keadilan. Meski kita sudah hidup dalam kepemerintahan dan bertata kenegaraan, dalam sebuah nyanyian, yel yel yel, yang katanya, demi keadilan, untuk pemerataan, semua demi rakyat, untuk rakyat, sebuah kalimat dalam judul sampul buku, yel yel yel. Seperti kelelawar ini, John, jika malam sudah tiba, mereka beraksi mencari makan, dan mereka ada yang mencuri, memakan tanaman kita, John. Mereka merampok, mereka merampas tanaman milik orang. Saya jadi khawatir, John. Iya, saya juga khawatir. Saya jadi khawatir, John. Jika pemerintah kita ada yang seperti ini, merampas, merampok dengan kedok minohok, saya khawatir. Iya, saya juga khawatir. Takkan pernah daratan terlihat merata seperti lautan? Iya, John. Takkan ada pemerataan jika atasan tak ingat Tuhan dan tak peduli kepada bawahan. Kita rakyat jelata yang selalu menderita. Yang katanya, demi keadilan, untuk pemerataan, semua demi rakyat, untuk rakyat, sebuah kalimat dalam judul sampul buku, yel yel yel, teriakan nyanyian para elit penguasa yang tak takut dosa, bicara tentang keadilan dan pemerataan. Namun kita sudah tahu, John, kalau daratan takkan pernah terlihat merata seperti lautan, John. Apalagi tentang kehidupan, dari sebuah janji, nyanyian para elit, membaca judul buku, di balik sampul buku, mereka takkan pernah tahu, kalau tidak memahami, dan merenungi, mengingat dan mendekatkan diri pada yang ilahi, mereka mencoba mengkoreksi diri sendiri, dengan kesalahan yang telah terjadi, dalam sebuah janji-janji, ternyata hanya kezoliman saja, bagi mereka yang tak pernah takut, dengan hal dosa, yang tak pernah paham, dengan isi alam yang sesungguhnya, memberi kita isyarat. Dari dulu kalanya, air simbol kehidupan, dan luas, merata, simbol keadilan, dan terbentang di lautan, yang takkan pernah sama, seperti di daratan. Inilah yang patut kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Hanya manusia-manusia berimanlah, yang bisa mengerti, keadilan, untuk kita menegakkan kebenaran, amal makruf nahi mungkar. Hanya manusia-manusia, yang tahu dirilah, yang bisa mengkoreksi diri sendiri, atas kesalahan kita, terhadap yang ilahi. Mungkin kita sudah lupa dengan Tuhan, mungkin kita sudah tidak tahu kewajiban atas perintah Tuhan, mungkin saja kita sudah lupa segalanya, dan menimbulkan malapetaka, entah ini murkanya Allah Tuhan kita, atau mungkin suatu isyarat teguran untuk kita, dengan hadirnya gempa melanda. Ini yang perlu kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Cobalah kita bertafakur, cobalah kita berserah diri, dan meminta ampun pada yang ilahi. Salah ke Tuhan mohon diampunkan, salah ke manusia, saling memaafkan, karena kita manusia, tak luput dari salah dan dosa. Untuk itu, cobalah kita berusaha untuk merenungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Dengan setulus hati dan jiwa yang tenang, kita mengkoreksi diri kita sendiri dari hal dosa terhadap yang ilahi. Mungkinkah musibah ini dari kesalahan kita yang tak peduli akan hal dosa, atau mungkin musibah ini ketukan hati
agar kita untuk mengingatkan Tuhan, atau memang benar musibah ini, malapetaka, sebagai bukti, murkanya yang ilahi? Cobalah kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, kita bertapakur, kita berserah diri, kita memohon dengan sepenuh hati. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tiada Tuhan melainkan Engkau, yang telah menciptakan aku, dan akulah hamba-Mu, dan aku pun, dalam ketentuan, seperti janji-Mu. Sedapat mungkin aku lakukan, aku mohon perlindungan kepadamu. Dari segala kejahatan, yang telah Engkau ciptakan, aku mengakui nikmat-Mu, yang Engkau limpahkan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku, karena itulah, berilah ampunan kepadaku, sebab tidak ada yang dapat memberi pengampunan kecuali hanya Engkau sendiri. Aku memohon perlindungan. Aku memohon perlindungan dari segala kejahatan apa yang kulakukan. Aku memohon kepada Allah yang Maha Besar dan Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa sama-sama merencanakan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, ikut berduka dengan musibah gempa Cianjur. Nah, sahabat channel Lubuak Carito, sampaikan pendapatmu, silahkan berkomentar. Salam kompak selalu.